Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian diskusi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 118 halaman 131 hadis nomor 118 yang secara garis besar hadis qudsi ini berbicara tentang keutamaan berdiam diri atau beriktikaf di masjid selepas menunaikan sholat wajibnya, khususnya dari ba'da maghrib hingga isya. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu putra dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini adalah sahabat sigor, ya Pak, sahabat junior, ya, yang senantiasa bermajlis bersama para sahabat yang lain di majlisnya Rasulullah SAW, dan memang diajarkan oleh ayahnya Umar bin Khattab itu agar Ibnu Umar putranya itu senantiasa terkait hatinya dengan masjid itu dari sejak kecil gitu. Karena memang sesuatu yang baik itu perlu pembiasaan, itu perlu pembiasaan. Ya, kayak kita nih, orang-orang seangkatan kita itu kan biasa makan pagi-pagi itu Pak, jam 7 jam genap baheula geuning. Nepi ka ayeuna teh jam genap teh kudu dahar sangu we kan gitu. Sok sanajan geus makan roti 10, bakwan 10. Karena dari dulunya makan nasi jam 6 pagi sampai sekarang begitu. Beda dengan anak-anak hari ini, karena tidak terbiasa makan pagi, kayak makannya jam 10, 11. Jadi perlu pembiasaan yang baik itu. Nah, Abdullah bin Umar ini menuturkan sallaina sholat plus nahnu itu. Kami sholat gitu, maksudnya para sahabat Nabi itu, termasuk Abdullah bin Umar itu sholat ma'a bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ma'a, kata sesudahnya, harokat akhirnya harus kasroh gitu. Ma'a rasuli, nah itu lamnya di kasroh karena ada ma'a itu. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya berjamaah bersama Rasulullah SAW al-maghrib, salat maghrib.
Ini merupakan salah satu sampel saja, Pak. Jadi Allah dan Rasulnya ingin mengajari kita melalui sebuah sampel sholat, yaitu sholat maghrib. Faraja'a, maka pulanglah. Roji'un itu kan kembali. Maka pulanglah man, orang-orang atau sebagian sahabat, roja'a yang terbiasa pulang, wa aqaba, dan tersisa atau berdiam, man, ya, sebagian sahabat aqaba yang biasa berdiam di masjid atau yang biasa beriktikaf di masjid. Jadi pada saat itu sebagian sahabat ada yang pulang, Pak, selepas sholat maghrib itu ke rumahnya. Tapi sebagian lagi ada yang tetap berdiam diri beriktikaf di masjid sambil menunggu datangnya waktu Isya. Nah, ini merupakan sesuatu yang sederhana, Pak, amalan sederhana, tetapi memiliki nilai yang sangat luar biasa. Jadi yang namanya iktikaf itu tidak mesti bulan Ramadan, Pak. Tidak mesti 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf itu kan berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan pun bisa. Nah, di sini diambil contoh sholat maghrib, ya, salah satu hikmahnya. Karena kan memang biasanya atau umumnya pada sholat maghrib itu kan orang sudah rileks gitu, Pak, ya. Sudah sedikit santai dari pekerjaannya, dari kesibukannya. Yang kedua, memang jarak dari sholat maghrib ke sholat isya itu kan pendek gitu, Pak, pendek. Sehingga kalau dijadikan untuk beriktikaf, berdiam diri di masjid, itu sangat mendukung gitu, Pak, sangat mendukung. Kan paling kisaran berapa jam tuh, ya, 1 jam itu, Pak. 17.51 maghrib, kemudian 19, 1 jam 10 menit, 9 menit itu, Pak. Nah, tetapi yang 1 jam 9 menit ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa kalau kita berdiam diri dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin di luar maghrib, umpamanya ba'da duhur sampai asar itu kan ya lumayan, tidak terlalu lama lah ba'da duhur sampai asar itu sekitar 3 jam lah, sekitar 3 jam. Nah, biasanya hari ini banyak dilakukan oleh para jamaah haji gitu, ya, atau jamaah umroh ketika menunaikan haji dan umroh. Saya yakin Bapak dan Ibu yang pernah ibadah haji atau umroh, biasanya kan keimanan, ketaatan di tanah suci Mekah itu kan meningkat itu, sehingga sering ba'da sholat yang waktu jaraknya itu pendek itu tidak pulang ke hotel biasanya. Udah di sini aja katanya, biar bisa menempati sop pertama gitu. Nanti kalau pulang harus balik lagi ke sini katanya, mendingan iktikaf aja di sini. Itu banyak kalau jemaah haji dan umrah itu. Nah, di sini banyak sekali, Pak, keutamaan. Bahkan saking utamanya gitu, ya, selama niatnya karena Allah, niatnya beribadah kepada Allah, sekalipun hanya sebatas tidur-tiduran gitu, Pak. Jadi umpamanya kita niatnya dalam hati, ya Allah, saya tidak akan pulang ke rumah habis maghrib ini,
saya ingin diam di masjid menunggu sholat isya gitu, lalu tiduran gitu Pak, gogoleran gitu Pak. Itu para ulama mengatakan itu tetap berpahala karena niatnya orang tersebut untuk menunggu datangnya sholat isya. Apalagi kalau digunakan dengan hal-hal yang jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat. Mungkin bisa membaca Al-Quran gitu Pak ya, tadarusan gitu, tadarusan bahula di kampung gitu Pak. Tapi nggak enak di kampung kan. Biasanya kalau habis maghrib itu di tiap rumah itu baca Quran dulu, baca Quran. Saya kalau pulang kampung masih mendengar itu tetangga habis maghrib itu masih rutin baca Quran. Sehingga konon katanya sekalipun waktu itu belum ada pengeras suara di zaman Walanda, karena tiap rumah itu baca Quran habis maghrib itu terdengar suaranya itu gemuruh bagaikan suara lembah gitu. Imah nu ieu baca ieu, imah ieu baca ieu, imah ieu. Wah, makanya rahmat Allah itu turun itu karena setiap rumah baca Quran. Ayeuna makan lain deui ceritanya, imah ieu keur ningali HP, imah nu itu keur dangdutan, imah ieu keur rupa-rupa nonton TV, sinetron gitu. Jadi memang harus dibiasakan itu Pak, dibiasakan. Ya minimal kita memberikan tauladan kepada anak istri gitu. Oh si bapaknya jadi soleh pisan ya gitu. Pas maghrib baca Quran, tong banyak-banyak atau 5 ayat gitu Pak, 5 ayat. Atau paling tidak kalau kita hafal dalam rangka murojaah mengulang gitu. Kita membaca yang hafal saja gitu, sambil golehean dina kursi gitu. Atau dan akan lebih baik itu kalau dilakukan di masjid Pak, sambil niatkan menunggu sholat berikutnya. Atau bisa juga dengan bertasbih, bertahmid, berzikir gitu Pak. Atau dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Barangkali saya mah nih habis maghrib nggak pulang gitu, mau bersihin Rahmat Muhajirin alus ya tuh. Habis maghrib saya nggak pulang, mau bersihin toilet Muhajirin, wah lebih halus bisa. Minimal umpamanya seminggu sekali gitu. Kita lamun punya program seperti itu siga sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Saya biasa tiap hari mandi di Muhajirin tuh Pak, pagi-pagi itu. Kenapa mandi di Muhajirin tiap pagi? Karena tara ini bersihan WC nate gitu Pak. Jadi WC nate tara dibersihan. Walaupun kita sudah berkali-kali bilang ke merbot itu digilir tah poe ieu WC nu belah dieu, poe isuk nu tengah, poe isuk nu ujung gitu. Ini sambil mandi sambil bersihin WC aja gitu. Sebenarnya mah enaknya mandi teh di rumah gitu tah. Cuma ningali WC teh kotor wae gitu, lebih baik mandi di sini saja. Sambil mandi sambil bersihin WC. Ya kita niatkan saja mandinya karena Allah dalam rangka membersihkan Masjid Muhajirin. Atau mungkin Bapak punya program yang lain lah, saya pengen ini di Muhajirin begini. Nah itu bisa dilakukan ba'da sholat sambil menunggu sholat berikutnya. Atau mungkin Bapak punya janjian dengan tamu Pak, ba'da maghrib saya tunggu di Masjid Muhajirin kan, aya roti ditutup roti, tukang nasi goreng gitu bisik nyuguhan tamuna itu di Salasar di koridor. Ya Allah saya akan menerima tamu itu di masjid, mudah-mudahan berpahala gitu Pak. Jadi hal-hal yang sederhana tetapi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa.
Makanya saya jarang menerima mahasiswa gitu ya di rumah. Kalau mahasiswinya bisa banget pemajikan kan gitu. Di masjid tuh di dia sok bisa minta tanda tangan saya teh. Bisa rek bimbingan skripsi ke masjid deh muhajirin gitu. Di satu sisi dapat pahala, di sisi lain kan dalam rangka mempromosikan masjid, Pak. Paling tidak mereka kan ke depan mungkin jadi orang atau jadi mubalik atau jadi guru gitu. Pernah tahu lah, oh di muhajirin itu ada masjid al-muhajirin. Nah jadi biasakan atau cobalah diniatkan untuk melakukan hal-hal yang positif, minimal iktikaf lah, iktikaf. Terlebih-lebih kalau memang bernilai sosial di situ, dilakukan aktivitasnya di masjid. Atau minimalnya begini, ngelongok lah Pak, pamannya mau berangkat kantor, mampirlah ke muhajirin gitu. Pulang dari kantor, mampir dulu ke muhajirin. Wah itu luar biasa itu. Jadi kita mencoba mengaitkan diri kita itu dengan masjid gitu, mengaitkan hati kita dengan masjid, terpaut dengan masjid. Kan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan kelak di yaumul akhir, hari di mana tidak ada naungan Allah, adalah orang yang selalu terkait hatinya dengan masjid gitu. Kita lanjutkan deh. Ketika sebagian sahabat itu sedang beriktikaf, berdiam diri di masjid, faja'a, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an, dengan tergesa-gesa. Qad, sungguh, habzahun nafs, napasnya itu tersenggal-senggal, terengah-engah. Orang haprang njuk untuk orang begitu napas Rasulullah. Kenapa? Kan tadi jalannya itu musri'an, cepat gitu kan, cepat. Waqad, dan sungguh, hasaro, tersingkap, an rukbataihi, kedua pahanya. Maksudnya kain yang menutupi kedua pahanya itu tersingkap. Biasa kan kalau jalan cepat suka begitu Pak. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, absyiru, bergembiralah kalian. Hadza rabbukum, karena Rabb kalian, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah kepada para sahabat yang sedang berdiam diri habis maghrib sambil menunggu waktu isya berkata, berbahagialah kalian, bergembiralah kalian, karena Allah subhanahu wa ta'ala qad, sungguh, fataha, telah membuka, baban, satu pintu, min, dari, abwabi, pintu-pintu, as-sama'i, langit. Jadi ada satu pintu di langit yang Allah buka, yubahi, kemudian dibanggakan, atau Allah membanggakan, bikum, kalian, al-malaikata, di hadapan para malaikat. Nah ini keutamaan yang pertama apa nih? Satu, Allah bukakan pintu, satu pintu dari pintu-pintu langit. Ada ulama yang mengatakan itu adalah babul maghfirah, itu pintu ampunan. Berdasarkan hadis itu Pak. Ada ulama yang mengatakan babur rahmah, itu pintu kasih sayang. Kemudian yang kedua, keutamaannya itu yubahi, Allah membangga-banggakan orang tersebut, al-malaikata, di hadapan para malaikat. Yang membanggakan Allah gitu ya, yang membangga-banggakan. Yang dibanggakan adalah orang-orang yang beriktikaf, berdiam diri di masjid menunggu datang waktu salat berikutnya.
Dan Allah itu membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Malaikat itu makhluk yang sangat mulia. Seseorang dibanggakan oleh zat yang maha mulia di hadapan makhluk yang mulia, kan luar biasa. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, ungduru, lihatlah oleh kalian wahai malaikat. Wahai malaikat, lihatlah oleh kalian. Ila ibadi, kepada hambaku. Qad sungguh qadau, mereka telah menunaikan faridotan, satu kewajiban. Mereka telah menunaikan sholat maghrib, mereka telah menunaikan sholat asar. Wahum, dan mereka yang tadiruna, menunggu ukhra, kewajiban sholat yang lain. Jadi kata Allah itu begini, mereka selepas menunaikan satu kewajiban, tapi mereka tidak pulang ke rumah gitu. Melainkan mereka itu menunggu kewajiban yang lain, menunggu sholat yang lain. Tapi tentu ini Pak, tentu catatannya kalau memang kita tidak punya kesibukan yang lebih urgen gitu Pak ya. Jadi jangan sampai begini juga Pak. Dalam rangka mengamalkan hadis ini, jangan sampai kita pun mengabaikan kewajiban kita yang lain gitu ya. Barangkali ada kewajiban di tempat kerja gitu, atau barangkali ada kewajiban di rumah gitu Pak. Tetapi manakala barangkali kita santai Pak, santai, rileks gitu. Alangkah baiknya itu kalau menjadi sebuah kebiasaan kita selepas menunaikan sholat wajib itu menunggu sholat wajib berikutnya dengan cara berdiam diri di masjid itu. Dan itu tentu kalau dilihat dalam hadis-hadis yang lain itu banyak sekali itu keutamaan-keutamaannya. Kalau di sini disebutkan dua keutamaan. Kalau di hadis yang lain Rasul bersabda begini, tidaklah seseorang itu berdiam diri di masjid menunggu waktu sholat dengan menjaga kesuciannya. Kalau dalam keadaan suci punya wudhu, kalau batal wudhu lagi begitu. Melainkan mereka akan didoakan oleh para malaikat itu. Apa doanya itu? Allahumma gfir lahu warhamhu gitu. Para malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah orang itu dan kasihanilah orang itu, sayangilah orang itu. Ini kan luar biasa ini Pak. Kenapa luar biasa? Karena kan yang mendoakannya itu malaikat itu. Malaikat berdoa, bersolawat untuk seseorang yang berdiam diri setelah sholat wajib, menunggu sholat berikutnya agar diampuni oleh Allah dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau di hadis yang lain Rasul mensejajarkan dengan ribat gitu Pak. Ribat, berjaga-jaga. Ada tiga amalan. Yang tiga amalan itu bisa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa. Satu, menyempurnakan wudhu. Jadi wudhunya disempurnakan, jangan sampai terlewat, terbasuh anggota wudhu, harus betul-betul sempurna. Yang kedua, melangkahkan kaki ke masjid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Yang ketiga tadi yaitu berdiam diri di masjid menunggu waktu sholat berikutnya. Itu kata Nabi sebanding pahalanya itu dengan orang yang ribat. Ribat itu berjaga-jaga di perbatasan untuk ini mengintai musuh Pak.
Kalau dalam perang itu kan ada penjaga perbatasan itu. Terus banding dengan itu. Atau kalau di hadis yang lain, di situ dikatakan bahwa keutamaan orang yang berjaga-jaga atau berdiam diri di masjid menunggu sholat berikutnya, itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Antara adzan dan iqamat kan gitu ya, kata Nabi nih. Antara adzan dan iqamat, antara sholat dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, itu akan mampu mengampuni dosa-dosa di antara keduanya gitu Pak. Di maghrib dengan isya berdiam diri di masjid menunggu waktu sholat, itu akan mampu mengampuni dosa-dosa kita dan juga kesalahan-kesalahan kita. Walaupun ulama mayoritas mengatakan terampuni kesalahan-kesalahan kecil, Pak. Tapi kan kesalahan kecil juga kalau dibiarkan kan akan jadi besar juga. Sebagaimana dosa besar kalau rajin dibersih, dikikis ya akan habis juga. Nah, mudah-mudahan kajian nomor 118 ini menjadi motivasi bagi kita, terutama bagi bapak-bapak yang sudah parangsiun gitu, duit tinggal ngagesek di ATM gitu. Naon deui kan gitu tah, naon deui gitu, daripada ayeuna di rumah dicarekan oleh pamajikan, yang mending kene bari iktikaf di masjid kan gitu, baca Quran, tasbih kan tahmid gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.